Jangkauan interkuartil disebut juga hamparan, yaitu adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Rumus dari jangkauan interkuartil yaitu adalah K sama dengan Q3 dikurangi Q1. Sebelum mengerjakan jangkauan interkuartil, kita harus mencari rumus dari Q1 dan Q3 dulu. Q1 sama dengan 1/4 dikali N. N yaitu adalah jumlah data. Rumus dari Q3 sama dengan 3/4 dikali N. Berikut adalah contoh soal interkuartil. Berikut contoh soal interkuartil. Diketahui jumlah dari seluruh data ini adalah 16. Kita menjawab menggunakan Q1 sama dengan 1/4 dikali seluruh jumlah data. 1/4 dikali 16 yaitu data keempat dan N plus 1 data kelima. Ini 21 dan 22, dan Q3-nya menggunakan rumus Q3 sama dengan 3/4 dikali seluruh jumlah data, yaitu 3/4 dikali 16 yaitu data ke-12 plus N plus 1 data ke-13. Setelah itu nanti ini merupakan Q1 dan ini Q3. Nah, Q1 berarti 21 ditambah 22 dibagi 2 sama hasil sama dengan 43 dibagi 2, yaitu ada 21,5. Yang Q3 berarti 25 ditambah 26, setelah itu dibagi 2 sama dengan 51 dibagi 2, yaitu ada 25,5. Berikut hasil dari contoh soal interkuartil. Yang kedua, ada varian dan simpangan baku data tunggal. Varian adalah kuadrat dari simpangan baku. Simpangan baku sendiri adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari sekumpulan data dibagi dengan banyaknya data. Jadi, variasi rumusnya adalah sigma X min kuadrat dibagi N. Dan simpangan baku rumusnya adalah akar dari varian, yaitu akar dari sigma X min akar 2 dibagi N. Yang keterangannya adalah sigma adalah jumlah dari seluruh data, X-nya adalah nilai data, min adalah jumlah rata-rata dari seluruh data, dan N adalah jumlah nilai data. Contoh soal dari varian dan simpangan baku dijelaskan oleh teman saya. Contoh soalnya adalah tentukan varian dan simpangan baku dari data 7, 5, 4, 7, 3, 6, 4, dan 4. Ini adalah rumusnya. Lalu cara mengerjakannya adalah pertama-tama kita harus mengurutkan datanya, lalu kita harus mencari meannya terlebih dahulu. Cara mencari meannya adalah kita menjumlahkan seluruh data yang ada pada soal, lalu dibagi 8. Jumlah dari keseluruhan data adalah 40. Maka 40 dibagi 8 sama dengan 5. Maka meannya adalah 5. Lalu berikutnya mari kita mengerjakan soalnya. Varian sama dengan rumusnya adalah sigma dalam kurung X min mean dalam tutup kurung pangkat 2. Jadi kita menulis 3 min 5 dalam tutup kurung pangkat 2, dan begitu seterusnya. Setelah itu mari kita jumlahkan. 3 dikurangi 5 lalu dipangkatkan 2, hasilnya adalah 4. Oh ya, sebelumnya kita harus di 8. Lalu berikutnya mari kita jumlahkan. 3 min 5
Pangkatan 2 hasilnya adalah 4. Lalu kita harus menghitung seperti itu seterusnya. Hasil dari 4 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 4 tambah 4 adalah 16. Maka kita tulis 16 per 8 sama dengan 2. Maka variannya adalah 2. Lalu kita mencari simpangan baku. Cara mencari simpangan baku adalah lalu 2-nya itu diakarkan menjadi akar 2. Di sini kita akan menentukan varian dan simpangan data kelompok. Di sini ada tabel distribusi frekuensi. Diketahui durasi baterai dalam kurun jam itu ada 6 sampai 10, 11 sampai 15, 16 sampai 20, 21 sampai 25, dan 26 sampai 30. Untuk frekuensinya ada 2, 10, 18, 45, dan 5. Yang ditanyakan adalah tentukan varian dan simpangan dari durasi baterai tersebut. Jadi dalam data kelompok kita harus menentukan nilai tengahnya terlebih dahulu. Setelah itu kita tentukan sigma X dan sigma X kuadrat. Untuk menentukan nilai tengahnya sendiri itu kita lihat dari durasi yang sudah tertera. Jadi durasinya itu kan contohnya ada 6 sampai 10. Nah, menentukan nilai tengahnya adalah 6 sampai 10 diurutkan jadi 6,7, 8, 9, dan 10. Jadi nilai tengah atau mediannya adalah 8. Begitu juga dengan seterusnya. Setelah itu kita buatkan tabel agar lebih mudah, yaitu nilai tengahnya 6 sampai 10 adalah 8, 11 sampai 15 adalah 13, 16 sampai 20 adalah 18, 21 sampai 25 adalah 23, 26 sampai 30 adalah 25. Setelah kita menentukan nilai tengahnya, kita cari frekuensinya. Frekuensinya itu udah diketahui pada soal, yaitu 2, 10, 18, 45, dan 5. Jadi di sini kita akan menentukan frekuensi dikali nilai tengah pangkat 2. Jadi kita menentukannya itu nilai tengahnya itu dipangkatin 2. Jadi 8 pangkat 2 itu adalah 64. 64 dikali 2 sama dengan 128. 13 pangkat 2 sama dengan 169. 169 dikali 10 hasilnya adalah 1690. Begitu juga dengan seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan, seluruh frekuensinya adalah 80 dan seluruh frekuensi dikali nilai tengah adalah 1645 dan frekuensi dikali nilai tengah kuadrat adalah 35.375. Selanjutnya kita tentukan sigma X dan sigma X kuadrat. Diketahui sigma F adalah 80, sigma frekuensi dan nilai tengah adalah 1645. Selanjutnya ada sigma frekuensi dikali nilai tengah pangkat 2 adalah 35.375. Jadi variannya adalah varian sama dengan sigma dalam kurung fx pangkat 2 tutup kurung per sigma f dikurangi sigma dalam kurung fx tutup kurung per sigma dalam kurung f sama dengan sigma f X pangkat 2 itu adalah 35.375 per sigma F nya adalah 80 dikurangi sigma Fx tutup kurung itu ada 1645 per sigma F adalah 80 lalu tutup kurung dipangkatkan 2. Jadi hasil dari varian adalah 19,37. Simpangan bakunya adalah akar dari 19,37 adalah 44. Itulah pembahasan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih
Wassalamualaikum